Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya dari SMA Negeri 1 Prambanan. Pada kesempatan kali ini kita akan podcast untuk memperingati Hari Ibu. Nah, dalam podcast ini nanti kita akan mengambil tema yaitu peran ibu dalam membentuk karakter anak. Nah, pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang berhasil mendidik anaknya dengan luar biasa. Beliau adalah guru dari SMA Negeri 1 Prambanan. Beliau bernama Bu Endang Edi Sukarti. Nah, apa saja toh nanti yang bisa beliau bagikan untuk kita tentang bagaimana dia atau beliau membentuk karakter anaknya. Nah, sebelum kita menginjak jauh ke temanya kita lebih baik kita berkenalan dahulu dengan narasumber kita. Selamat siang Bu Edis. Selamat siang Pak Joseph. Boleh perkenalkan diri Bu? Ya, nama saya Ibu Sri Endang Edi Sukarti ya. Lahir pada tanggal 21 April 1971 di Kudus, Jawa Tengah. Ya. Anak saya 4 ya. Yang pertama perempuan Estafita Cantik Pembayun ya. S2 di UGM jurusan Ilmu Komunikasi, dan alhamdulillah besok bulan Januari ini sudah wisuda. Kemudian Februari berangkat ke Australia, mau rencana melanjutkan studinya S3. Dan yang kedua, anak saya bernama Hafid Mahfuta Jati ya. Sekarang semester 7 ya. Di UNJ, mengambil jurusan manajemen bisnis. Dan yang ketiga, laki-laki ya, yaitu Ihsan Mahkota Tangguh Prahara ya. Sekarang kelas 10 di SMA Negeri 1 Kalasan Sleman, Yogyakarta. Dan yang keempat, putri saya ya, bernama Salihah Ayu Titi Zahra, kelas 7 SMA SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Ya, luar biasa Ibu, dengan 4 anak ya Bu ya. Ya. Yang pertama itu S2 di UGM. Lanjut lagi besok bulan Februari ya Ibu ya. Itu sudah S3 di Australia. Ya, luar biasa sekali. Bisa memiliki anak yang bisa S3 sampai ke luar negeri. Yang kedua tadi di UNJ ya Ibu ya, mengambil manajemen bisnis. Terus yang ketiga di SMA Negeri 1 Kalasan kelas 10. Ya. Yang keempat di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Ya. Nah, setelah kita mengetahui profil tentang Ibu Edis tentang anak-anaknya juga, mari kita akan bahas bagaimana toh caranya Ibu Edis ini membimbing anaknya sehingga Ibu Edis ini bisa membentuk karakter anak-anaknya hingga yang pertama itu bisa sampai S3 di Australia. Pada kesempatan ini Bu Edis bersedia kan untuk membagikan kepada kita bagaimana cara mendidik anaknya supaya memiliki karakteristik yang seperti anaknya Ibu Edis? Insya Allah. Iya. Nah, nanti ada sedikit pertanyaan atau pertanyaan dari saya, dan nanti Ibu Edis akan menjawab pertanyaan dari saya. Nanti beliau juga akan meng-share bagaimana caranya mendidik anak-anak sehingga menjadi anak-anak yang luar biasa. Nah, Ibu, pertanyaan yang pertama. Karakter seperti apa toh yang Ibu didikan kepada anak-anak Ibu sehingga anak-anak Ibu itu menjadi anak-anak yang luar biasa seperti ini? Terus bagaimana caranya kok anak-anaknya bisa menjadi anak-anak yang luar biasa seperti ini? Bisa diceritakan kepada kita? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joseph, saya akan sedikit membagi ya apa yang telah saya lakukan untuk anak-anak saya ya. Ya, itu
anak saya, ya, anak-anak saya itu memang dari kecil ya, memang saya ajari atau saya perkenalkan dengan moral, kemudian agama, kemudian kepribadian. Jadi moral ya, sopan santun ya, hormat menghormati ya, lebih menghormati yang lebih tua. Pak sikat tuh saya Pak. Ya, Menghormati yang lebih tua, kemudian menyayangi sesama manusia ataupun bahkan menyayangi makhluk Tuhan ya, baik itu tumbuhan maupun binatang juga ya. Jadi kenapa? Agar mereka itu nanti untuk kedepannya ya itu bisa saling menghormati, saling hidup berdampingan ya. Jadi tidak memilih oh itu teman yang pandai, oh itu teman yang kaya dan sebagainya, tapi semuanya itu adalah teman ya. Yang pertama ya, sebagai orang tua ya, kita memang pendidikan yang paling utama atau yang pertama itu adalah pendidikan dalam keluarga. Bagaimana peran seorang ibu ya, karena memang dalam keluarga itu untuk mendidik karakter anak itu lebih utama terletak pada seorang ibu. Yang pertama adalah bersikap konsisten ya. Jadi anak itu lebih cenderung ya melihat apa yang orang tuanya lakukan. Jadi saya misalnya anak-anak kalian kalau makan tidak boleh sambil bicara. Lah, itu pun saya dan suami saya itu berusaha ya, jangan sampai saat makan itu berbicara ya. Nah, karena apa? Karena kita itu menjadi contoh atau kita apa yang kita lakukan itu anak langsung akan melihat bagaimana kita. Misalnya lagi ayo segera sholat karena sudah azan. Nah, itu juga kita juga harus memberikan contoh ya. Jangan ayo sholat tapi orang tuanya malah nonton televisi ataupun buka-buka HP dan sebagainya ya. Jadi orang tua itu lebih condong memberi contoh karena anak itu akan meneladani dan melihat apa yang orang tuanya lakukan ya. Kemudian pendidikan agama ya. Dimanapun kita ya berada, pendidikan agama itu sangat penting dikenalkan kepada anak ya, biar anak itu mengenal Tuhan ya. Anak itu tahu bagaimana beribadah ya, karena saya yakin ya semua agama itu tidak akan atau tidak ada yang mengajarkan hal-hal yang buruk ya. Jadi semuanya saling menyayangi ya, saling mengasihi ya, berbagi, semua itu diajarkan dalam agama ya. Jadi bagaimana bersikap ya, sopan santun ya, ataupun adab ya, sopan santun perlu dijaga ya. Kalau kita misalnya duduk ya, misalnya ada simbah atau ibu saya ya, di tempat saya misalnya, kok tempat duduknya tidak ada, maka saya mengajari yang berdiri. Karena apa? Karena saya sama nenek anak-anak itu kan lebih tua nenek anak-anak. Jadi misalnya ada kunjungan keluarga, misalnya dari keluarga saya atau keluarga suami saya ya, kebetulan usianya relatif lebih sepuh, maka kita mengajari bahwa misalnya kita pertama awalnya duduk, maka kita harus berdiri, mempersilahkan yang lebih tua. Itu pun tidak hanya berlaku di dalam keluarga, misalnya di masyarakat seperti itu. Misalnya ada acara 17-an ya, karena biasanya yang lebih awal itu bisa mendapatkan tempat duduk ya Pak ya. Nah itu kok tiba-tiba datang yang lebih sepuh belakangan, lah maka saya akan di depan anak saya, tahu saya akan berdiri dan mempersilahkan yang sepuh lebih
duduk ya, dan saya akan berdiri. Nah, jadi anak itu nanti akan melihat, oh orang tua saya berdiri karena ada yang sepuh datang. Nah, jadi sopan santun perlu diajarkan sejak dini. Kemudian pembiasaan dari kecil ya, yaitu dididik misalnya ya, kalau kita itu salah ya, meskipun kita orang tua kan ya tidak mungkin orang tua itu mesti selalu benar ya Pak Iya, ya. Nah, tentu Bu. kalau kita salah, kita harus mengakui kalau kita itu salah ya, dan minta maaf. Misalnya misalnya kita menuduh anak, kamu belum sholat, padahal anak sudah, ya, ternyata sudah ya. Kemudian kita maaf, berarti mama salah, mama ibu salah ya. Jadi kita itu di depan anak kita pun harus memberikan apa contoh. Kalau memang kita salah, itu kita harus mengakui bahwa kita salah ya. Jadi tidak harus orang tua itu selalu benar, itu nanti malah berbahaya ke depannya. Kalau memang itu ternyata orang tuanya itu salah dan mengatakan di depan anaknya itu benar, lah itu nanti ujungnya itu anak kalau ada suatu itu Pak, suatu kejadian yang sama ya, loh kemarin kok ibu saya mengatakan itu benar, nah padahal kan sebenarnya salah. Nah itu berbahaya ya. Jadi kita itu harus berani mengakui kesalahan di depan anak. Misalnya kita makan tiba-tiba karena saya mau istilahnya kentut gitu ya Mas, saya akan berdiri dulu terus keluar. Nah tanya anak setelah itu, mama tadi kok berdiri kenapa? Maaf mama itu kan mau kentut, karena itu tidak sopan di meja makan kok ada orang kentut, itu kan tidak bagus. Nah jadi saya akan mengajari anak saya biar nanti suatu saat misalnya anak saya kok yang namanya kentut kan juga tidak bisa diatur, biar mereka juga alamiah kan ya. Biar mereka juga meniru. Jadi kenapa mama tadi kok itu di saat makan kok pergi, kenapa? Nah, itu kita menjawab bahwa kita ada mau kentut, kita itu tidak sopan kalau di meja makan dan di mana saja, itu jangan sampai dekat dengan orang. Jadi kita harus pergi istilahnya menyingkir gitu ya. Kemudian ya, anak adalah peniru yang baik ya. Di sini kalau kita mendidik anak ya itu juga kita juga harus seperti itu, seperti yang tadi yang sudah saya katakan bahwa anak itu peniru yang baik, anak itu melihat orang tuanya bagaimana ya. Jadi misalnya kita makan pakai tangan kanan, kemudian kita kalau pergi Mas ya, kalau kita pergi itu harus pamitan ya, meskipun kita orang tua itu kalau pergi atau keluar rumah itu pamitan ya. Nah itu anak pun akan meniru kalau kita pergi ya, pamitan, cium tangan ya, salaman, dan pergi kemana itu harus kita itu mengatakan pada yang di rumah. Nah, biar nanti anak juga kalau bepergian ya, saya mau main ke rumah siapa, ke rumah teman, mau mengerjakan PR dan sebagainya ya. Nah, kemudian itu jangan dibanding-bandingkan. Anak itu tidak suka untuk dibanding-bandingkan ya. Apalagi dengan satu rumah atau serumah, sama tetangga pun tidak suka ya, karena kita itu mempunyai ya karakter yang berbeda masing-masing, kecerdasan pun beda, ada kecerdasan emosionalnya yang tinggi, ada yang kecerdasan kognitifnya yang tinggi, itu berbeda-beda. Jadi saya tidak akan membanding-bandingkan antara anak saya yang satu dengan yang kedua dan sebagainya ya. Contohnya misalnya gini Mas, anak saya itu memang yang pertama rajin, memang rajin ya. Sebenarnya dengan yang kedua itu cerdas yang kedua ya, tapi yang kedua itu memang condong agak musik yang disukai ya. Jadi yang saya biarkan gitu ya. Jadi silahkan kembangkan potensimu sendiri-sendiri gitu ya. Jadi
saya tidak akan memaksakan kehendak saya. Misalnya gini, kamu besok harus menjadi dokter, misalnya. Padahal anak saya itu yang nomor 2 terutama itu kan untuk apa ya istilahnya, dia di bidang IPA-nya agak lemah. Maka saya tidak akan memaksa dia untuk menjadi dokter. Biarlah dia menemukan jati dirinya sendiri, ya. Biarlah dia itu hidup dengan karakternya yang dia punyai, ya. Jangan sampai kita mematikan karakter anak. Selanjutnya adalah anak juga diberi kesempatan untuk bermain. Ya, jangan selalu orang tua atau saya tidak selalu melarang, ya. Apa-apa tidak boleh, apa tidak boleh, ya. Jadi memang anak itu juga perlu mempunyai waktu untuk bermain, bersosialisasi dengan temannya, itu ya. Karena itu nanti kedepannya dia akan luas dalam kehidupan di masyarakat, ya. Kalau misalnya pinter tapi di rumah terus kaku, tidak pernah bersosialisasi, maka itu akan kedepannya itu akan membuat anak itu egois, ya. Kemudian tidak mau mengenal ataupun berbagi, ya. Karena terbiasa hidup di dalam rumah terus, tidak pernah bermain dengan teman dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya adalah tidak memanjakan, ya. Tidak memanjakan. Artinya memang semua orang tua itu menginginkan anaknya bahagia, ya Pak, ya. Ya, tentu Bu. Ya, ingin menuruti semua yang mereka inginkan. Kalau kita punya uang itu pada dasarnya seperti itu kalau kita berpikir secara dangkal, ya. Nah, tapi kita itu perlu introspeksi atau perlu mikir ke depan, ya. Yang namanya roda itu kan tidak selalu di atas, ya. Kadang juga kita di bawah juga, Bu. Nah, jadi kita meskipun orang tuanya misalnya banyak uang, tapi untuk memberikan uang saku itu saya tidak berlebihan, Pak. Jadi saya caranya itu 1 minggu, misalnya 1 minggu saya kasih 500, ya, misalnya itu, ya. Biarlah dikelola, itu latihan seperti itu biasanya saya lakukan itu, Mas, setelah kelas 4. Jadi mereka saya kasih uang saku 1.000 1 minggu, jadi biar mereka mengelola. Nah, misalnya kalau yang biasa, kalau yang masih kecil biasanya baru 5 hari habis, gimana ini, saya tanya untuk apa gitu. Jadi nanti kalau memang alasannya logis dan memang misalnya itu tadi ada fotokopi di sekolah, itulah akhirnya saya kasih lagi seperti itu. Jadi kita itu ya biar anak itu latihan memanage, dan waktu belajar itu karena saya bagi seperti ini, Mas, sehari 24 jam, ya. Saya bagi 3, ya. Jadi yang 8 untuk belajar, 8 untuk tidur, yang 8 untuk yang lainnya, ya. Jadi misalnya di sekolah sudah 7 jam, ya, biar hanya 1 jam saja di rumah, kecuali kalau ada ulangan, gitu, ya. Jadi kemudian memperhatikan apa yang dibutuhkan anak, ya. Apalagi kalau itu berkenaan dengan sekolah, itu memang saya utamakan, Mas. Misalnya beli buku ini, beli ini, itu memang kalau memang sangat penting dan bermanfaat, maka akan saya penuhi, gitu. Jadi saya lihat antara manfaatnya, ya, dan madharatnya. Misalnya membeli minta dibelikan motor balap misalnya, gitu. Kalau saya terus terang saya enggak itu, saya enggak, ya, karena takutnya nanti karena usia remaja itu pengaruh teman itu lebih besar, ya.
maka saya itu tidak menuruti meskipun mungkin ada uang ya, karena ini karena takutnya tujuannya tujuannya kebut-kebutan, itu nanti membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Itu. Jadi lebih ke kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh anaknya seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya, jadi tidak semuanya harus dituruti ya. Dituruti ya, jadi dilihat ya. Jadi waktu belajar itu Mas biasanya habis isya. Oh, habis isya. Ya. Biasanya durasi berapa jam Bu kalau belajar gitu? Kalau tidak ada ulangan itu biasanya hanya 1 jam. Hanya 1 jam. Ya, tapi kalau ada ulangan itu nanti ya sampai kira-kira jam 10. Oh, gitu. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi ya, yang belajar 8 jam. Ya. Nah, itu berarti kalau di sekolah sudah 7 jam, kalau tidak ada ulangan ya di rumah tambah 1 jam supaya lepas 8 jam. Ya, jadi seperti itu. Tidak terlalu panas iya. ya. Jadi biar anak-anak itu juga fresh, refreshing, tiduran dan sebagainya untuk yang lain ya. Jadi bisa misalnya main musik dan sebagainya. Jadi tidak langsung belajar ya. Jadi saya atur seperti itu, kecuali tes baru PAS atau baru semesteran seperti itu. Nah, itu tadi adalah apa yang Ibu Edis tanamkan kepada keempat anaknya. Tadi yang dapat kita ambil tadi ada pendidikan moral, pendidikan agama, dan kepribadian juga. Nah, terus yang ditanamkan lagi ada bersikap konsisten, terus ada pembiasaan sejak kecil. Misalkan tadi orang tua itu tidak selalu benar. Ya, orang tua itu tidak selalu benar. Kadang kita selalu menyalahkan anak kita. Misalkan seperti tadi, anak sudah sholat tapi kita menuduh kamu belum sholat ya Mas ya. Nah, seperti itu. Padahal anak kita sudah sholat. Nah, tadi yang ditanamkan oleh Ibu Edis tadi, jika kita salah sebagai orang tua itu kita harus berani minta maaf kepada anak-anak kita. Jangan egois, orang tua berpikiran kalau orang tua itu selalu benar. Seperti itu Ibu ya. Iya. Nah, tadi yang menarik yang dapat saya tangkap itu adalah memperhatikan kebutuhan anak. Nah, memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan prioritasnya ya Bu ya. Yeah. Sesuai dengan kebutuhan anak yang paling dia butuhkan. Misalkan tadi kalau dia minta motor yang seperti motor sport, itu tidak akan dibelikan. Karena apa? Karena itu bukanlah prioritas dari kebutuhan anak tersebut. Kan yang penting kalau sekolah kan motor ya Mas. Iya. Itu yang bisa jalan. Jadi kalau balap itu nanti sudah tujuannya beda. Iya, tujuannya beda Bu ya. Takutnya nanti merugikan sendiri maupun orang lain ya. Jadi memang gini Mas, pendidikan itu ya tidak setelah remaja terus berhenti enggak, tapi mendidik karakter anak itu harus berkelanjutan sampai dewasa pun, karena yang namanya iman itu fluktuatif, artinya pasang surut. Maka kita sebagai orang tua juga harus tetap, meskipun mereka sudah dewasa dalam arti kita belum menikah gitu ya, itu kita tetap berkelanjutan untuk selalu memberikan teladan, memberikan masukan tentang karakter-karakter yang baik untuk anak ya. Jadi kita jangan sampai setelah kuliah berarti sudah dewasa, sudah kita lepas. Oke Bu Edis, kita lanjutkan tentang pembicaraan kita tentang peran ibu dalam membentuk karakter anak. Nah, dari berbagai yang ibu tanamkan tadi kepada anak-anak ibu, itu adakah kendala atau hambatan yang ibu hadapi ketika ibu menanamkan pendidikan karakter tersebut kepada anak-anak ibu, dan bagaimana toh solusinya ketika anak-anak ibu itu istilahnya mereka itu menolak dengan pendidikan karakter yang ibu berikan kepada anak-anak ibu tadi? Ya, ada. Itu Mas, kendalanya itu mereka menginginkan cara yang
karakter yang saya sampaikan itu yang seperti sekarang ya. Jadi istilahnya ya mungkin unggah-ungguh sama orang tua aja, bro, seperti itu ya. Jadi pernah anak saya seperti itu sama bapaknya, sama bro, kemarin sangunya kurang misalnya. Gitu. Bapak sendiri dianggap teman gitu ya. ya. Iya, itu terus langsung saya itu Mas, terus saya langsung saya tangani, saya beri masukan. Kalian itu ya, memang orang tua itu bisa menjadi teman, bisa menjadi orang tua, bisa menjadi sahabat ya. Jadi untuk hal ini tetap sopan santun harus dijaga ya. Apalagi samanya bro kemarin sangunya itu saya ajari kalau sama yang lebih tua harus tetap yang sopan ya. Kalau memang itu Pak untuk basa kromo itu anak saya agak agak susah karena memang itu dulu itu waktu kecil di Bandung. Sudah kita bahas tentang karakter yang ibu berikan kepada anak-anaknya, terus faktor penghambat juga, terus solusinya juga tadi sudah ibu jelaskan. Nah, peran konkret apa toh yang ibu lakukan dalam mendidik karakter anak-anak ibu tersebut sehingga anak-anak tersebut dapat terbentuk karakternya dengan sebagus seperti ini gitu. Ya, alhamdulillah ya itu tidak lepas dari berdoa Mas ya, doa orang tua kepada anak ya itu insya Allah sangat akan didengar ya, karena apalagi ibu itu kan tempat mereka sebelum lahir di dunia itu, jadi hubungannya sangat erat ya. Jadi istilahnya saya itu selalu mendoakan anak-anak saya itu sukses dunia akhirat. Jadi intinya saya selalu ya menginginkan ya anak saya itu selamat, anak saya itu sukses ya. Kemudian yang saya lakukan ya itu tadi saya tidak apa-apa selalu melarang ya. Kecuali kalau yang berbahaya itu akan saya tarik seperti itu ya. Anak saya beri kebebasan ya. Anak saya beri menemukan karakternya, menemukan jati dirinya, menemukan cita-citanya, termasuk itu Mas, termasuk teman calon hidup. Berarti itu ya tentang calon hidupnya itu juga harus disiapkan dari sekarang ya Bu ya. Saya kan mempunyai cita-cita namanya orang tua kan, namanya orang tua tetap ini yang terbaik untuk anaknya ya. Anak saya ya itu kalau yang nomor 1 itu tipenya setia. Dan intinya untuk melepaskan itu tidak enak karena tidak ada kesalahan. Kalau yang nomor 2 itu terus terang itu manut saya ya. Misalnya dia sudah dekat dengan perempuan ya. Kan saya gini Mas, seperti dalam hal itu tuh saya tidak ingin anak saya itu sembunyi-sembunyi. Jadi saya menginginkan anak saya kalau misalnya yang namanya sudah kuliah itu kan wajar kalau sudah punya istilahnya pandangan untuk calon hidupnya ya. Itu saya suruh ngajak ke rumah. Temanmu yang kira-kira kamu dekati akan kalau itu diajak ke rumah. Saya akan kalau yang anak saya yang pertama itu istilahnya sudah saya itu kalau anak saya yang kedua itu tergantung saya ya. Jadi misalnya dia cinta banget tapi saya tidak cocok, tapi gini saya tidak cocoknya itu bukan karena masalah ekonomi dan sebagainya, tapi cenderung sopan santun gitu. Ya. Saya melihat temannya ya kok cara bicaranya, cara geraknya, cara hubungannya dengan lain jenis itu itu saya terus saya tidak suka Mas. Jadi saya itu misalnya ya calon anak-anak saya itu yang pertama itu sopan santunnya harus tinggi ya, itu ya, agamanya juga harus bagus karena itu kan istilahnya itu kan nanti hubungannya bisa menjadikan anak saya anak yang baik apa enggak, itu kan termasuk nanti setelah
menikah terus sama orang tuanya jauh itu kan berbahaya Iya. seperti itu ya. Jadi saya mempunyai apa ya istilahnya karakteristik yang yang namanya jodoh sih memang itu adalah ada di tangan Tuhan ya Mas ya. Tapi saya sebagai orang tua ya memang kalau kira-kira anak saya dekat dengan orang yang misalnya mungkin akhlaknya tidak baik ya, kemudian sopan santunnya kurang, itu memang saya tidak gitu. Nah, yang nomor 2 itu meskipun dia cinta Mas, tapi kalau saya tidak boleh langsung pelan-pelan dilepas meskipun dia sangat itu ya. Jadi karena dia mungkin tahu kalau apa yang diinginkan orang tua itu pasti yang terbaik untuk ya, anaknya terbaik. seperti itu ya. Jadi dalam hal itu saya istilahnya ya tidak kok terus menang-menangan orang tua harus itu enggak. Jadi saya tarik ulur gitu. Oh, berarti mungkin saya yang salah seperti itu. Jadi tidak kok terus harus gini harus itu enggak. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi yang beliau sampaikan mengenai karakter yang ditanamkan kepada anak-anak beliau, terus ada faktor penghambatnya, sekaligus dengan solusi yang beliau berikan ketika menghadapi hambatan saat menanamkan pendidikan karakter kepada anak-anaknya. Dan juga tadi sudah dijelaskan peran konkret seorang ibu. Nah, peran konkret seorang ibu terhadap kehidupan anak-anaknya. Tadi bahkan sampai ke nanti ke calon hidupnya untuk anak-anaknya. Itu menurut beliau itulah yang paling penting juga. Menurut beliau tadi kan untuk calon hidup anak-anaknya tadi kan harus memiliki akhlak yang baik ya Bu ya. Ya, memiliki sopan santun yang baik, agama yang baik dan seperti itu. Nah, itu tadi yang mungkin yang Ibu Edis bisa sampaikan kepada kita. Semoga apa yang Ibu Edis tadi bagikan kepada kita itu dapat untuk kita belajar bersama tentang bagaimana menanamkan pendidikan karakter kepada anak-anak kita. Nah, seperti itu demikianlah podcast kita pada hari ini ya Bu ya. Sampai jumpa ke podcast selanjutnya dari SMA Negeri 1 Prambanan. Terima kasih telah menonton podcast kita. Sampai jumpa.